Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Zaki Firmansyah dari kelas 4B dengan NIM 073. Di sini saya akan mempresentasikan dengan berjudul HTTP, MQTT, dan TOP. Selanjutnya yang saya bahas satu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang yaitu HTTP adalah protokol stateless yang memungkinkan pertukaran informasi berbasis sumber daya yang biasanya berupa dokumen atau objek multimedia. Antara klien biasanya browser dan server melalui mekanisme permintaan atau request dan respon. HTTP menggunakan port 80 untuk komunikasi standar dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol transport layer untuk memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan. Karakteristik yang pertama, statelessness, yang setiap permintaan HTTP berdiri sendiri tanpa mengingat permintaan sebelumnya. Hal ini berarti tidak ada informasi yang disimpan antara sesi komunikasi yang berbeda. Selanjutnya, sederhana namun fleksibel. HTTP mendefinisikan berbagai metode seperti GET, POST, PATH, DELETE, dan HEAD yang mengatur cara klien berinteraksi dengan sumber daya di server. Selanjutnya, sumber daya berbasis URL. Setiap objek atau layanan yang ingin diakses melalui HTTP diidentifikasi dengan Uniform Resource Locator atau disingkat URL. Selanjutnya, penggunaan TCP sebagai protokol transport yang menjamin pengiriman data yang andal. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan, yang pertama, sederhana dan standar yang diterima secara luas. HTTP adalah protokol yang paling umum digunakan di web dan didukung secara luas oleh berbagai aplikasi dan perangkat. Selanjutnya, kompatibilitas tinggi sebagai protokol berbasis request response. HTTP mendukung berbagai jenis data seperti HTML, JSON, XML, dan lain-lain, dan digunakan oleh hampir semua browser dan server. Selanjutnya, mendukung keamanan. HTTP mendukung HTTPS yang memberikan enkripsi dan keamanan untuk komunikasi antara klien dan server. Berikutnya, kelemahan. Yang pertama, overhead tinggi. HTTP memerlukan banyak overhead, seperti header besar yang dapat membebani bandwidth, terutama dalam komunikasi yang sering terjadi atau di lingkungan terbatas. Selanjutnya, tidak efisiensi untuk komunikasi real time. Yang HTTP dirancang untuk komunikasi permintaan, respon, dan tidak ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi dua arah real time seperti aplikasi IoT. Stateless meskipun memiliki kelebihan dalam beberapa konteks, sifat stateless HTTP menjadi kelemahan ketika aplikasi memerlukan pelacakan sesi pengguna atau koneksi berkelanjutan. Yang nomor 2, MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol yang dibangun di atas model client server namun dengan pendekatan publish subscribe, di mana perangkat klien dapat berlangganan ke topik-topik tertentu dan broker bertanggung jawab untuk mendistribusikan pesan yang diterbitkan pada topik tersebut kepada semua klien yang berlangganan. Protokol ini dirancang agar hemat bandwidth dan dapat beroperasi dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. Karakteristik. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan efisien untuk IoT, MQTT dirancang
khusus untuk komunikasi dalam lingkungan dengan perangkat terbatas dan jaringan tidak stabil, yang membuatnya ideal untuk aplikasi IoT atau Internet of Things. Hemat bandwidth dengan menggunakan payload kecil dan header yang efisien. MQTT mengurangi penggunaan bandwidth yang sangat bermanfaat dalam jaringan dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya, dukungan kualitas layanan atau COS. Yang MQTT menawarkan 3 tingkat COS. Yang pertama 0, 1, dan 2 memungkinkan jaminan pengiriman pesan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kelemahannya, pertama, ketergantungan pada broker. MQTT membutuhkan broker untuk mendistribusikan pesan yang bisa menjadi titik kegagalan tunggal dalam sistem. Jika broker down, seluruh komunikasi bisa terganggu. Selanjutnya, keamanan terbatas. Meskipun MQTT dapat menggunakan TLS atau SSL untuk enkripsi, protokol ini tidak dapat menyediakan mekanisme keamanan bawaan yang kuat seperti HTTP dengan HTTPS, sehingga dapat memerlukan pengaturan tambahan. Yang selanjutnya nomor 3, COP atau Constrained Application Protocol. COP adalah protokol berbasis UDP yang didesain dengan memperhitungkan keterbatasan perangkat IoT dalam hal daya, memori, dan bandwidth. COP memungkinkan request response yang mirip dengan HTTP, tetapi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya karena didasarkan pada UDP yang tidak memiliki overhead aturan koneksi seperti TCP. COP menggunakan model client server yang memungkinkan klien untuk mengirim permintaan ke server dan menerima respon yang sesuai. Karakteristik pertama, ringan dan efisien. Kedua, interoperabilitas. Yang ketiga, reliabilitas. Keempat, sederhana namun fleksibel. Yang pertama itu ringan dan efisien. COP itu dirancang dengan header yang lebih kecil dibandingkan dengan HTTP serta menggunakan UDP sebagai protokol transport untuk mengurangi overhead komunikasi. Interoperabilitas, yaitu COP dapat digunakan dalam jaringan yang lebih besar melalui proxy dan gateway yang memungkinkan komunikasi antara perangkat menggunakan COP dan sistem yang lebih besar dengan HTTP. Reliabilitas, meskipun UDP tidak menjamin pengiriman pesan, COP menggunakan mekanisme confirmable message yang memungkinkan pengiriman pesan yang dijamin dengan acknowledgement meskipun menggunakan UDP. Selain itu, COP mendukung reset pattern, di mana klien dapat berlangganan untuk menerima pembaruan dari server. Untuk yang sederhana namun fleksibel, yaitu COP menyediakan fitur seperti block transfer untuk pengiriman data besar, mendukung berbagai metode seperti get, post, add, delete, serta memiliki kemampuan untuk melakukan operasi secara multicast. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, ringan dan efisien. Dan selanjutnya, menggunakan UDP daripada TCP, mengurangi overhead karena tidak perlu melakukan koneksi berkelanjutan untuk pengaturan handshake, sehingga lebih efisien untuk komunikasi yang lebih cepat dan ringan. Kelemahan, keamanan yang kurang. COP tidak menyediakan fitur keamanan built-in yang kuat, walaupun dapat menggunakan DTLS atau Datagram Transport Layer Security untuk enkripsi. Yang ini membutuhkan konfigurasi dan pengenalan lebih lanjut. Selanjutnya, fitur terbatas untuk aplikasi kompleks. COP memiliki fitur yang lebih terbatas dibandingkan dengan misalnya format pesan yang sederhana mungkin tidak cocok untuk aplikasi yang bukan lebih kompleks atau lebih besar. Jadi kesimpulannya, HTTP, MQTT, dan COP adalah protokol komunikasi yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada konteks penggunaannya. HTTP sangat cocok untuk aplikasi web dengan kebutuhan komunikasi berbasis request response, namun memiliki overhead yang tinggi dan tidak ideal untuk komunikasi real time atau lingkungan terbatas.
Di sisi lain, MQTT dirancang untuk komunikasi perangkat IoT dengan efisien tinggi untuk publish, subscribe, dan berbagai tingkat jaminan pengiriman pesan yang diberikan kepada broker pusat dan membutuhkan konfigurasi keamanan tambahan. Sementara itu, COP itu sangat efisien untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, memanfaatkan UTP untuk komunikasi cepat dan mendukung fitur multitrace observasi untuk pengamanan otomatis. Meskipun tidak menjamin pengiriman pesan dan memerlukan pengaturan keamanan lebih lanjut. Pilihan protokol terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk jenis perangkat, kondisi jaringan, dan prioritas efisiensi atau keamanan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.